Tabir misteri di tengah bara ribuan harapan yang selalu membakar seluruh darahnya. Bilakah damai kan dapat tergenggam, jadikan kenyataan di kehidupan, sedangkan jiwa selalu gelisah menanti damai menjelang. Di manakah akan kita dapatkan sinar kasih yang kan memberi kehangatan seluruh jiwa umat manusia yang selalu gelisah di kehidupan yang panjang. Desakanlah saya nggak punya teman ke yang lainnya gitu. Ini Bu, bacanya bacaan gaya dulu kan masih jalan semua jalan. Mungkin ya bulan besok berarti jumlah anggotanya berapa? Pak. Anggotanya berapa? 30 ya sudah masuk sih. Yang mana tadi double ya? Sekarang kawan orang jadi ada yang mengundurkan diri. Saya sama Bu terus ya. Berdasarkan KMS meja kelima pelayanan kesehatan, di antaranya ada imunisasi, pemberian vitamin A, tensi dan pengobatan ringan serta konsultasi KB dan lansia di wilayah kerja Posyandu. A. Semua balita dan lansia yang memiliki KMS. D. Balita dan lansia yang ditimbang. N. Balita dan lansia yang berat badannya naik. Faktor yang mempengaruhi kehadiran ibu dan lansia di dalam Posyandu. Pengetahuan ibu dan lansia tentang manfaat Posyandu. Kedua, motivasi ibu dan lansia untuk membawa anaknya ke Posyandu. Yang ketiga, dukungan dan motivasi dari kader. Apakah ada pertanyaan? Ya kan saya sudah lansia, bagaimana maksudnya? Lansia. Katanya masih 17 tahun. Kesehatan lansia itu bagaimana caranya? Saya kan termasuk lansia, tolong deh. Siapa jenenge dilayani. Masih sehat, dilayani apa? Tiga bulan kena supaya aku sehat, aku gimana nih? Kalian pegawai sedang pelaksanaannya pagi jam 9 hari Senin pertama, jadi nggak bisa, belum pernah diundang. Terus terang lansia yang muda. lansia yang muda
kan mungkin ibu-ibu ada yang belum tahu untuk batas misalnya gizi buruk atau apa istilah itu kan itu ada mungkin ya. Iya. Sekalian saja. Katanya nggak kenal maka nggak sayang. Tadi yang memberikan materi itu ada Mbak Wahyu. Di sini ada Mbak Safarina. Ini Mbak Ade. Mas Agung. Mas Pastim. Mas Nur Saifullah, saya sendiri dia sama Mbak Diana. Mana wajahnya? Baik, saya akan sebelumnya maaf ya Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu siapa Bu? Bu Nana. Ya. Salah satu bentuk pelayanan untuk kesehatan lansia itu memang kalau misalnya di Posyandu yang kita tahu seringnya saat ini hanya cuma sekedar tensi kayak gitu, sama pengukuran berat badan kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya walaupun jangan meremehkan tensi sama pengukuran berat badan ya Bu, karena pada usia lansia itu sering terjadi peningkatan tekanan darah Bu. Jadi kalau misalnya kita tidak rajin mengontrol tekanan darah, siapa tahu ternyata kita punya riwayat dari keluarga itu darah tinggi. Siapa tahu kita bisa terkena darah tinggi kayak gitu. Itu salah satu pelayanannya. Malah kemarin rencananya ada dokter yang Mbak Dini, tapi nggak jadi Mbak. Kita tergantung ya. Nah itu kalau misalnya 20 kalau nggak salah. Nah itu makanya rugi. Jadi kalau misalnya lansianya yang datang itu sedikit, dokternya nggak mau datang ke sini karena menurut sang dokter mendingan jaga di poliklinik, kita dapat uang daripada ke Posyandu kayak gitu. Jadi mohon apa ya kerjasamanya, mohon partisipasinya buat kelancaran berjalannya Posyandu lansia, karena di desa Unikan ini kebanyakan lansianya masih kurang aktif datang ke Posyandu. Yang sudah aktif itu baru balitanya kayak gitu, paling hadir itu cuma 15, nggak sampai lebih dari 15 ya. Terus saya akan menanggapi dari Ibu Ketua baru ya Bu. Pada membutuhkan materi tersebut, nanti kita usahakan untuk bikin terus disebarluaskan kayak gitu. Nanti bisa kita titipkan ke Ibu Ketua kadernya atau mungkin ke Ibu Ketua PKK-nya. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan masih ada waktu bertemu sama kita, nanti sekalian dijelaskan. Tapi kalau misalnya terpaksanya sudah tidak ada waktu, nanti kita menjelaskannya ke perwakilan Ibu Ketua kader ataupun kader yang ada 5 ya Bu, 5 kader di Posyandu. Itu nanti kita jelaskan ke kader tersebut, nanti kader yang membagikan informasi tersebut kepada masyarakat kayak gitu. Tapi kalau melebihi dari garis hijau itu sudah bisa dikatakan obesitas, kelebihan berat badan. Nah itu pentingnya juga membawa balita kita ke Posyandu. Jadi kan tahu, karena sekarang ini ya atau selama ini masyarakat tahunya anak bukan anak dan kesehatan anak nantinya. Gitu. Tanya lagi boleh? Boleh. Jadi lansia yang kurang gizi. Sebab orang tua bukan karena kurang gizi, karena tidak ada yang dimakan, karena malas makan. Tapi makannya kurang. Bagaimana mengatasinya supaya badan saya itu tidak kena gizi dan bagaimana ciri-cirinya seperti apa? Ya. Terima kasih. Ya. Saya sini perhatiannya ya, memperhatikan kita kayak gitu. Untuk selama ini untuk secara umum tanda-tanda kurang gizi itu kulit bersisik yang pertama Bu. Tapi kan itu maksudnya kulit bersisik itu kan nggak hanya bersisik, berapa ada gejala lain, gejala lain. Ya selain kulit bersisik itu berat badan kurang dari ideal. Kalau misalnya ada perhitungannya sendiri, kurang berapa? Ya 60 dia. Berat badannya dalam kilo, berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam senti. Misalnya saya berat badannya 50 berarti kan ya Bu 1,5 meter itu dikuadratkan, maksudnya di 1,5 kali 1,5. Nah hasilnya itu kan udah ketemu hasilnya, nanti 50 itu berat badannya dibagi hasil yang perkalian tadi, itu menunjukkan apa termasuk ke dalam ya, termasuk ke dalam gizi baik, gizi sedang ataupun gizi buruk itu ya sama. Untuk tensi itu kan umpamanya biasanya umpamanya 120, 80, 100 itu kadang itu sampai 150, 160
140 enggak ke itu lagi itu loh. Itu bagaimana itu pengaruhnya itu? Iya. Pengaruhnya ke apa? Ke badan rasanya badan Keriput kayak gitu ya Bu. Perubahan misalnya nggak bisa lihat jarak jauh. Itu juga dalam organ-organ dalam tubuh kita juga banyak mengalami perubahan kalau misalnya kita sudah lansia. Jadi sebenarnya untuk lansia tensi 130, 140 itu masih bisa dikatakan normal ya karena disesuaikan sama usianya. Tapi kalau misalnya sudah melebihi 150 itu sudah bisa dikatakan darah tinggi. Nah, dan nantinya kalau misalnya yang ini saya tekankan ya Bu, darah tinggi itu nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Hanya bisa dikontrol, nggak bisa disembuhkan kayak gitu. Kayak misalnya penyakit gula itu nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Nah, tuh hanya bisa dikontrol, tapi tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, oh iya itu. Tapi maaf Mbak, dalam pengukuran tinggi badan lansia itu makin tua makin lembut. ada rumusnya sendiri, pakai tinggi lutut bisa, Ya, terus pakai nanti tak catatkan, pakai ini panjang lengan juga bisa. Ada beberapa rumus, jadi nggak harus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kau pernah ucapkan janji, janji-janji manis untukku. Saat itu aku terbuai, bayangan hayal dalam diriku. Berharap di dalam senyummu. Yang telah memberikan tentang posyandu ya Bu. Tadi banyak sekali pertanyaan dari kalian, kenapa kalau semakin tua kok semakin turun badannya? Ya itu karena mungkin saya tambahkan sedikit karena ada banyak perubahan yang terjadi pada lansia Bu. Karena lansia itu bukan mengalami masa perkembangan, tetapi mengalami masa degeneratif. Oke, penurunan imunitas tubuh. Penurunan tubuhnya banyak sekali. Jadi kita kategorikan itu yang bawahnya. Kalau bawahnya sudah di atas 100 itu tadi dia mengalami tekanan darah, apalagi 150 per ada saya dulu pernah punya pasien itu tensinya 220 per 100 tapi masih bisa jalan-jalan gitu. Jadi itu dia mengalami hipertensi yang sudah bisa disembuhkan maligna kata kalau istilah kita. Jadi walaupun kita coba tensinya masih sedikit tapi dia masih bisa jalan-jalan. Kalau orang lain kan mungkin sudah tidak paril loh, itu enggak. Jadi gitu ya. Jadi karena banyak perubahan yang terjadi pada lansianya. Untuk keuangan dari daerah masih ditambah sampai bulan Februari 719 karena kurang 100 tambah 100 lah, jadi 720.000. Janji, janji manis. Februari 289.200. Yang hari ini dapat berapa? Hari ini dapat 26.500 tambahan bulan kemarin. Terima kasih. Berapi dalam senyummu. Kalau namanya kita bacanya susah ya. masih ada butir kisah-kisah indah kenanganku. Setiap malamku selalu berdoa, mungkinkah kita dapat berdua. Desir angin di malam dingin. Kalian dan tamu-tamu dari UMP, acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Acara yang ke-9 yaitu yang untuk marilah ibu acara pada sore hari ini kita tutup dengan sama. Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan hati ibu sekalian, dari saya minta pribadi.
Semoga